Halo semua, pada video kali ini saya, Anya, akan menjelaskan mengenai bioteknologi serta mengenai yogurt dan manfaat dari yogurt. Setelah itu, kita juga akan sama-sama menyaksikan percobaan pembuatan yogurt serta pengolahan yogurt. Selamat menikmati! Pertama-tama, apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi adalah sejenis teknologi yang menggunakan ilmu mikrobiologi. Bioteknologi ini adalah saat di mana mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme dimanfaatkan untuk membuat atau mengembangkan suatu produk. Ada dua jenis bioteknologi. Yang pertama adalah bioteknologi modern, di mana untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk harus dilakukan proses rekayasa genetika. Contoh pertama adalah melakukan rekayasa genetika terhadap pepaya Hawaii agar kebal terhadap virus bercak cincin. Contoh kedua adalah melakukan rekayasa genetika terhadap jagung menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis agar jagung kebal terhadap hama dan tidak perlu disemproti insektisida. Contoh ketiga adalah rekayasa genetika pada padi emas agar mencegah kurangnya vitamin A. Selain bioteknologi modern, ada bioteknologi konvensional di mana menghasilkan atau mengembangkan produk bisa menggunakan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Contoh pertama adalah bioteknologi pada yogurt, di mana bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus digunakan untuk memfermentasi susu menjadi yogurt. Contoh kedua adalah penggunaan fungi Penicillium roqueforti untuk membuat blue cheese. Dan contoh ketiga dalam bioteknologi konvensional adalah penggunaan bakteri Saccharomyces cerevisiae untuk menghasilkan wine atau minuman anggur yang beralkohol. Berikutnya adalah peranan bioteknologi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah perannya dalam bidang kesehatan, di mana bioteknologi dalam bidang kesehatan menghasilkan obat-obatan, vaksin, dan banyak lagi. Obat yang dihasilkan oleh rekayasa genetika biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang langka. Contohnya adalah obat etanercept yang dipakai untuk mengobati peradangan jangka panjang pada sendi. Yang kedua adalah bioteknologi di bidang pangan, di mana bioteknologi dimanfaatkan untuk mengembangkan atau membuat pangan. Bioteknologi pada bidang pangan juga bisa disebut dengan GMO atau Genetically Modified Organism. Contohnya adalah melakukan proses fermentasi agar menghasilkan bahan pangan, seperti penggunaan fungi Rhizopus agar memfermentasikan kedelai menjadi tempe. Yang ketiga adalah peranan bioteknologi dalam bidang kesehatan yang menggunakan stem cell. Stem cell ini adalah suatu sel yang terdapat di tubuh manusia yang bisa dikembangkan menjadi sel yang memiliki suatu tujuan tertentu. Nah, di bidang kosmetik, stem cell ini disebut dengan mesenchymal stem cell yang digunakan untuk terapi anti menua serta digunakan untuk bisa mengurangi rambut rontok secara berlebihan. Yang keempat adalah peran bioteknologi di bidang kelautan, di mana para ahli menggunakan mikroorganisme dari laut untuk memproduksi atau mengembangkan obat-obatan, produk berbasis kimia, enzim, dan banyak lagi. Salah satu contohnya penggunaan mikroorganisme laut adalah menggunakan jamur laut dari pantai Sardinia untuk membuat suatu antibiotik, seperti jamur laut Acremonium yang bisa digunakan untuk antibiotik. Untuk membuat percobaan yogurt, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai salah satu bakteri yang membantu proses fermentasi pada yogurt. Namanya adalah Lactobacillus delbrueckii subspesies bulgaricus. Bakteri ini juga biasa disebut dengan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini adalah salah satu jenis mikroorganisme yang disebut probiotik. Pada yogurt, Lactobacillus bulgaricus ini memproduksi asam laktat. Lactobacillus bulgaricus berfungsi untuk memfermentasikan laktosa dari susu lalu diubah menjadi asam laktat. Banyaknya asam laktat menurunkan pH pada susu. Turunnya pH pada susu menyebabkan susu mengental dan susu yang kental itulah yang disebut yogurt. Proses fermentasi dari laktosa juga yang menimbulkan rasa asam pada yogurt. Beberapa manfaat dari bakteri Lactobacillus bulgaricus ini adalah untuk menguatkan dinding usus dan mencegah sistem pencernaan tercemar oleh bakteri jahat. Lalu yang kedua adalah bakteri ini juga berguna untuk mengurangi sembelit dan juga bisa untuk mengobati kolitis ulceratif atau yang biasa disebut dengan penyakit peradangan pada usus besar. Sekarang mari kita lanjut dengan informasi mengenai yogurt. Yang pertama adalah manfaat dari yogurt ini.
Yaitu yang pertama, untuk menguatkan dinding usus. Dengan begitu, tidak akan ada bakteri jahat atau setidaknya banyaknya bakteri jahat itu tidak berlebihan. Berikutnya adalah mencegah terjadinya sembelit dengan melancarkan sistem pencernaan. Lalu yogurt juga bermanfaat untuk mencegah obesitas serta mencegah sakit jantung dan juga diabetes. Yogurt juga bisa dimasukkan ke dalam vagina untuk mengobati infeksi jamur yang biasa terjadi pada vagina. Selain itu, yogurt juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan, di mana yogurt ini sangat bagus untuk kesehatan, terutama untuk sistem pencernaan. Dan jika ingin dibuat secara manual, yogurt ini bisa dibuat dengan cara yang gampang dan praktis. Kekurangan dari yogurt ini adalah beberapa orang mungkin bisa mengalami antara diare, sakit perut, mual, dan muntah-muntah saat mengonsumsi yogurt. Alat yang dibutuhkan adalah termos, panci, sendok makan, kompor, dan corong. Bahan yang dibutuhkan adalah 500 ml susu putih, bisa segar ataupun juga bisa susu full cream, dan 2 sendok makan plain yogurt. Susu putih sebanyak 500 ml disiapkan lalu dituangkan ke dalam panci. Panci lalu dinaikkan di atas kompor. Kompor dinyalakan dan susu dihangatkan, tidak sampai mendidih. Saat suhu sudah setara dengan suhu jari, maka kompor dimatikan. 2 sendok makan plain yogurt dimasukkan ke dalam susu, lalu susu dan plain yogurt diaduk. Setelah plain yogurt larut, larutan dituangkan ke dalam termos. Setelah larutan dituangkan ke dalam termos, termos didiamkan selama 12 jam atau boleh lebih pada suhu ruangan. Tuangkan isi termos ke dalam suatu wadah ataupun mangkok. Jika hasil yang diterima adalah yogurt yang mengental seperti ini, berarti percobaannya berjalan dengan baik dan memang seharusnya tampangnya agak kental seperti ini. Lalu dinginkanlah yogurt di dalam kulkas. Yogurt polos diubah menjadi produk yogurt dan mashed banana, di mana potongan pisang yang telah dihancurkan akan dimasukkan ke dalam yogurt yang sudah didinginkan sehingga menjadi yogurt yang berasa buah. Pisang dikupas lalu dipotong. Masukkan potongan pisang ke dalam wadah lalu dihancurkan. Pisang dicampurkan ke dalam yogurt lalu diaduk dengan pelan. Jika ingin menambahkan pisang lebih banyak juga boleh. Selamat menikmati. Nice. Saat mengerjakan tugas ini, kesulitan yang saya hadapi sama pengerjaan mungkin adalah saat menentukan banyaknya susu. Saya belajar bahwa susu yang saya masukkan seharusnya lebih sedikit jika ingin membuat yogurt hanya dari 2 sendok makan plain yogurt. Dengan begitu, hasil yogurt tidak akan terlalu kental atau terlalu cair.
Jika dihubungkan ke TKWKA Our Universe Belongs to God, maka percobaan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta dan bahkan detail sekecil apapun Ia perhatikan, seperti bagaimana Ia menciptakan mikroorganisme seperti bakteri Lactobacillus bulgaricus untuk menjadi sesuatu yang memberkati manusia karena bisa dipakai untuk dijadikan sebuah bahan pokok untuk pangan.